tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar matematika ya. Nah, di video kali ini Bu Alfa mau menjelaskan mengenai persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Oke, sebelum itu yang pertama akan saya jelaskan mengenai persamaan kuadrat. Oke, persamaan kuadrat ini sudah cukup familiar ya, karena di SMP sudah pernah. Tapi biasanya banyak sekali anak-anak yang lupa gimana cara menyelesaikannya. Oke, sebelum itu bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, namanya saja persamaan, berarti menggunakan tanda sama dengan. Terus persamaan kuadrat berarti menggunakan ada variabel yang pangkat tertingginya adalah pangkat 2 atau x kuadrat. Bisa y kuadrat, bisa p kuadrat. Oke, setelah itu gimana cara menyelesaikannya? Nah, biasanya yang paling mudah adalah dengan cara memfaktorkan. Sebenarnya ada 3 cara ya, bisa memfaktorkan, bisa dengan kuadrat kuadrat sempurna, dan yang terakhir kalau nggak bisa difaktorkan, cara terakhir adalah dengan rumus ABC. Tapi yang paling mudah itu dengan memfaktorkan. Nah, untuk memfaktorkan ini, misalnya nih, carilah contoh soalnya, carilah penyelesaian dari, misalkan diminta mencari penyelesaian dari x kuadrat min 13x plus 36 sama dengan 0. Nah, solusinya kita tulis lagi aja ya. Ini persamaannya adalah x kuadrat min 13x plus 36 sama dengan 0. Nah, Bu Alfa mau kasih cara yang super gampang banget dengan cara memfaktorkan. Pertama, kamu lihat nih, koefisien x kuadratnya apa? 1 kan? 1. Berarti nanti langkah pertama kamu bikin kurung seperti ini sama dengan 0. Karena ini 1, berarti di sini pasti x, di sini juga x. Jadi menyesuaikan depannya ini ya. Setelah itu, kamu lihat nih. Kalau ini 1 kan, berarti kalau nggak ada bapaknya 1, di sini yang di belakang adalah 36. Nah, 1 dikali 36 adalah 36. Terus dilihat angka tengah-tengahnya adalah min 13. Artinya apa? Artinya coba cari angka yang jika dikalikan itu menghasilkan angka 36. Dikalikan menghasilkan angka 36. Angka berapa dan berapa? Contohnya 12 dan 3. 12 kali 3, 36. Tapi apakah 12 ditambah 3 itu min 13? Tidak, berarti salah. Cari angka lain, pasangan angka yang lain, misalkan 4 dan 9 nih. 4 kali 9 kan 36. Tetapi apakah 4 ditambah 9 itu 13? Iya. 4 tambah 9 13, tapi karena di sini yang diminta adalah min 13, berarti ini min 4 dan min 9. Berarti faktornya adalah x min 4 dan x min 9. Maka x min 4 sama dengan 0 atau x min 9 sama dengan 0. Jadi disama dengankan 0 ya. Berarti x sama dengan 4 atau x sama dengan 9. Berarti HP-nya adalah 4 dan 9 gitu. Gimana? Gampang ya? Bisa kan? Oke, kita coba contoh yang lebih rumit Bu. Coba. Kalau tadi x-nya itu koefisien x kuadratnya 1, sekarang kita coba jika koefisien x kuadratnya itu bukan 1, misalkan 3x kuadrat min 7x sama dengan 0, sama dengan 20 misalkan. Nah, dilihat nih, apakah ruas kanannya sudah 0? Belum ya? Berarti pokoknya kita kalau mau memfaktorkan, ruas kanan harus sama dengan 0. Berarti 20-nya kita pindah ke ruas kiri. Berarti berubah jadi apa? 3x kuadrat min 7x
20 di kanan berarti pindah ke kiri jadi min 20 sama dengan 0. Oke, karena sudah sama dengan 0 berarti kita bisa langsung memfaktorkannya. Lihat nih, angka di depan x kuadrat adalah 3. Berarti artinya yang kita kurung-kurung kayak gini sama dengan 0, kita ikutin, berarti di sini 3x, di sini juga 3x. Tadi karena di sini x kuadrat berarti di sini x, di sini x. Di sini 3x kuadrat berarti di sini 3x, di sini 3x. X belum selesai. Setelah itu semuanya dibagi dengan 3 ya. Dibagi dengan 3. Terus setelah itu baru nih seperti biasa depan kali belakang berarti 3 kali min 20 berapa? Min 60. Terus tengah-tengahnya dilihat apa nih? Min 7. Berarti cari angka yang jika dikalikan menghasilkan angka min 60 dan jika dijumlahkan menghasilkan angka min 7. Berapa ya? Coba min 60 itu kan 15 kali 4 ya. Tapi 15 tambah 4 bukan min 7. Nah, karena ini yang diminta min, berarti perkaliannya pasti yang satu positif, yang satu negatif. Karena yang di tengah-tengah, lihat nih, yang di tengah-tengah itu mintanya min, berarti nanti pasti angka yang lebih besar itu yang negatif. Berarti ini min 15 gitu. Cari angka lain, misalkan 12 kali 5. Nah, karena yang di tengah-tengah itu min, tadi berarti yang angka yang lebih besar kita kasih min, berarti min 12 ya. Min 12 kali 5, min 60. Min 12 tambah 5, min 7, cocok. Berarti di sini min 12 dan 5 atau plus 5. Nah, sekarang kamu lihat antara kiri dan kanan yang bisa dibagi 3 yang mana? Yang kiri kan? Berarti 3-nya membagi yang sebelah sini. Berarti 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3, min 4. Berarti diperoleh x min 4 dan 3x plus 5 sama dengan 0. Maka diperoleh penyelesaiannya adalah x min 4 sama dengan 0 atau 3x plus 5 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 4. Yang ini 3x sama dengan min 5, x sama dengan min 5 per 3. Jadi HP-nya adalah min 5 per 3 dan 4. Seperti itu. Gimana? Gampang ya? Begini, jadi intinya seperti itu untuk persamaan kuadrat. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bentuk pertidaksamaan. Nah, saya balik dulu. Oke, sekarang kita ke bentuk kedua. Bagaimana dengan bentuk pertidaksamaannya? Kalau tadi persamaan, sekarang pertidaksamaan kuadrat. Nah, sesuai dengan namanya, kalau pertidaksamaan berarti tidak sama. Artinya apa? Tidak menggunakan tanda sama dengan. Berarti bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c lebih besar sama dengan 0, atau bisa juga lebih besar sama dengan 0, atau kurang dari 0, atau kurang dari sama dengan 0 ya. Gitu bentuk umumnya. Ini sama ax kuadrat plus bx plus c. Yang ini juga sama ax kuadrat plus bx plus c, ax kuadrat plus bx plus c. Jadi tandanya nih, tandanya yang dilihat ya. Tandanya kalau tadi persamaan itu menggunakan sama dengan, sekarang menggunakan tanda pertidaksamaan. Ini namanya tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan. Oke. Gitu ya. Sekarang contohnya. Contoh. Cari penyelesaian dari 2x kuadrat min 5x kurang dari 3 misalkan. Kurang dari 3. Nah, nih solusinya gampang. Pertama, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah kita
dibuat ruas kanan harus apa? Harus 0 kayak tadi, kayak pas persamaan. Di sini ruas kanannya sudah 0 belum? Belum, berarti kita buat jadi 0. Berarti itu 2x kuadrat min 5x kurang dari 3 ya. 3-nya belum 0, berarti biar 0, 3-nya pindahkan ke kiri. Berarti berubah jadi 2x kuadrat min 5x min 3 kurang dari 0. Setelah itu, langkah kedua adalah difaktorkan. Nah, difaktorkan berarti kita cari faktornya. Nah, karena difaktorkan berarti tanda pertidaksamaannya kita buat ke persamaan dulu. Berarti jadi 2x kuadrat min 5x min 3 kurang dari sama dengan 0. Dibikin sama dengan dulu ya. Terus difaktorkan sesuai judulnya, difaktorkan berarti karena ini 2x berarti otomatis yang di dalam kurung adalah sini 2x, sini juga 2x. Terus salah satu dibagi 2. Salah satu aja ya, salah satu. Terus habis itu ini 2, ini min 3. 2 kali min 3 berapa? Min 6. Di setengah-tengahnya min 5. Berarti cari angka yang jika dikalikan menghasilkan min 6, tetapi jika dijumlah menghasilkan min 5. Coba berapa? 3 kali 2, 3 kali 2, 6. Tapi kamu lihat, karena ini mintanya min 6, berarti salah satu adalah negatif. Salah satunya bernilai negatif. Karena yang di tengah-tengah itu negatif, berarti yang bernilai negatif adalah yang angkanya besar. Berarti ini min 3. Min 3 kali 2, min 6. Tapi apakah min 3 tambah 2 itu min 5? Tidak. Min 3 tambah 2 adalah min 1. Berarti ini salah. Terus cari angka yang lain. Berarti 6 dan 1 ya. 6 dikali 1 kan 6 kali 1 kan 6. Karena mintanya min, tadi tengah-tengahnya min, berarti angka yang gede yang kasih min. Berarti min 6 kali 1. Min 6 kali 1 min 6. Min 6 tambah 1 min 5. Berarti cocok ya. Berarti kita letakkan min 6-nya kita letakkan. Jadi yang diletakkan yang dibagi 2, yang bisa dibagi 2. 1 bisa dibagi 2 enggak? Enggak bisa. Min 6 bisa dibagi 2? Bisa. Berarti ditaruh di sini. Ini min 6 dan sini plus 1. Nah, ini dibagi 2 semua. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3 ya. Berarti diperoleh apa itu? X min 3 dan 2x plus 1 sama dengan 0. Maka x min 3 sama dengan 0 atau 2x plus 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 3 atau 2x sama dengan min 1. Berarti x sama dengan min 1/2. Seperti itu. Ngertos? Ngertos nih. Nah, setelah itu belum selesai. Karena ingat-ingat, kalau soal pertidaksamaan, jadi entah itu pertidaksamaan rasional, pertidaksamaan kuadrat, nanti ada pertidaksamaan irasional juga. Nah, ciri-ciri soal pertidaksamaan pasti nanti menggunakan garis bilangan. Nah, buat garis bilangannya. Garis bilangannya dibuat berarti set. Garis bilangan dibuat menggunakan titik X yang ini. Kamu lihat nih, titik X-nya. X-nya adalah 3. Titik X-nya 3 dan min setengah ya. 3 dan min setengah lebih besar mana? Lebih besar 3. Berarti yang ditaruh di kanan 3. Ini 3, di sini min setengah. Lalu kamu lihat, di sini tandanya apa? Kurang dari tok, nggak ada kurang dari sama dengan. Artinya nanti garis bilangannya adalah tandanya bolong, ya. Titiknya itu bolong. Kenapa bolong? Ini artinya nih kurang dari 0. Ini artinya 0-nya itu nggak ikut, 3-nya itu nggak ikut. Berarti bolong, dibolongi, ya. Ini artinya bolong. Kalau nutup, misal ditutup gini, jadi lingkarannya nutup kayak gini. Ini artinya 3-nya ikut. Berarti artinya di sini ada sama dengan gitu. Ngertos nggih? Nah, setelah itu sama seperti soal pertidaksamaan nilai mutlak, kemudian kamu ambil sampel, ambil
sampel untuk diuji. Ambil sampel, yang paling mudah adalah ambil sampel 0 ya, karena di sini nggak ada 0, kita ambil sampel 0. Yang paling kecil kan 0. Paling gampang sih, paling gampang. Ambil sampel 0. Ambil sampel 0 atau 0 berada di antara min setengah dan 3 ya kan. Di sini kan ada 0 nih, tapi nggak tertulis. Di sini ada angka 0. Antara min setengah dan 3 kan 0. Terus habis itu kemudian masukkan 0 ke bentuk pertidaksamaannya. Nah, berarti jadi kamu ambil sampelnya apakah harus 0, Bu? Enggak harus. Jadi ambilnya boleh angka-angka yang sebelah kiri, berarti sebelah kirinya min setengah itu berapa? Min 2, min 5, yang semakin kecil ya kan? Atau angka-angka yang di tengah, berarti selain 0 itu ada angka berapa? Antara min setengah dan 3 ada angka 1, angka 2 ya kan? Terus atau yang di sebelah kanan, berarti yang lebih gede dari 3, misalkan 4, 5 gitu. Pokoknya ambil sampel 1 yang menurut kamu paling gampang. Tapi kalau Bu Alfa paling gampang itu 0. Nah, terus dimasukkan ke pertidaksamaannya. Nah, ini pertidaksamaannya yang ini ya, yaitu 2x kuadrat min 5x min 3 kurang dari 0. Nah, dimasukkan 0-nya. 0 dilebokin nih x, berarti 2. Terus 0 kuadrat min 5 kali 0 min 3 kurang dari 0. 2 kali 0, 0 dikurangi 5 kali 0, 0 min 3 kurang dari 0. Berarti 0 dikurangi 0, 0 kurangi 3 berarti min 3 kurang dari 0. Nah, ini nih kita peroleh ternyata ketika dimasukkan angka 0, yang mana angka 0 itu berada di daerah tengah ya kan, 0-nya di daerah tengah, itu menghasilkan bilangan apa nih? Bilangan negatif. Berarti di sebelah sini itu menghasilkan bilangan negatif. Kalau di tengah-tengah itu negatif, ingat-ingat pasti tandanya itu bolak-balik selang-seling. Berarti kalau di tengah itu negatif, sebelah sini pasti positif, sebelah sini juga positif. Berarti plus min plus. Bisa aja min plus min, bisa ya. Jadi biasanya itu pasti selang-seling. Oke, aduh kecolok. Oke, nah berarti terus kamu lihat yang diminta di soal itu apa? Yang kurang dari 0 kan? Berarti cocok nih, cocok. Angka yang kurang dari 0 itu kan angka negatif. Berarti benar, yang diambil itu adalah angka-angka yang daerahnya menghasilkan angka negatif, yaitu di sini di tengah, ya kan? Nih, yang di tengah kan menghasilkan angka negatif, ya kan? Berarti cocok, karena yang diminta di soal adalah ini yang diminta. 2x bla 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 kurang dari 0. Kurang dari 0 itu berarti artinya bilangan negatif. Nah, bilangan negatif itu di tengah-tengah gitu. Jadi HP-nya adalah apa? Antara min setengah dan 3. Berarti x lebih besar min setengah tapi kurang dari 3. Seperti itu. Jadi ini HP-nya nih. HP-nya x lebih besar min setengah, x kurang dari 3. Jadi angka-angka x yang memenuhi adalah angka-angka yang berada di antara min setengah dan 3. Bisa 1 boleh, 2 boleh, berapa lagi? Pokoknya 0 juga termasuk gitu. Jadi seperti itu guys. Gimana? Bisa ya? Bisa nggih? Semoga nyantol. Intinya gampang. Pokoknya ruas kanannya dibikin 0 dulu. Kalau sudah dibikin 0, baru setelah itu difaktorkan. Nah, hasil pemfaktorannya itu kita buat garis bilangan. Ditaruh di garis bilangan, lalu ambil sampel. Ambil sampelnya boleh di bagian kiri, boleh tengah, boleh bagian kanan. Pokoknya ambil sampel sesuai dengan titiknya.
titiknya ini min setengah dan 3, berarti di tengah-tengahnya ada angka 0. Nah, tak ambil sampel 0. Sampelnya ini lalu dimasukkan ke bentuk pertidaksamaannya nih, bentuk yang ini, bentuk awalnya ini, dilebok ke set. Ternyata ketika diambil sampel 0 menghasilkan min 3. Ternyata cocok, min 3 itu kurang dari 0, berarti cocok. Yang di sebelah yang tengah ini ternyata menghasilkan bilangan negatif gitu. Dan kebetulan yang diminta adalah yang kurang dari 0 atau yang bernilai negatif. Jadi HP-nya adalah antara min setengah dan 3 atau X lebih besar min setengah, X kurang dari 3. Seperti itu. Gimana? Paham ya? Oke, itu dulu untuk video kali ini. Semoga bisa diingat, bisa dicerna dengan baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kalian tetap semangat. Jangan beralasan kalau sekolah online jadi nggak semangat ya, karena belajar itu nggak harus lewat belajar di kelas, tapi bisa dari mana saja. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menyimak dan silahkan dilanjutkan di Google Classroom untuk latihan soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, mantap.